Tes, tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2. Ya, salam, salam, salam. Ya, puji Tuhan, karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita Minggu 11 Februari 2024. Kita bagi berdiri. Saat-saat penantian.
tiada lagi sengsara dan sengsara. Ya, dengan hormat nanti pendeta muda akan simpan doa pembuka. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah saat-saat penantian di mana Engkau akan datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kekasih-Mu yaitu mempelai perempuan. Di saat itulah saat yang paling berbahagia yang akan dialami oleh orang-orang yang mengasihi Engkau. Di saat penantian ini Tuhan, biarlah kami tekun bergumul. Bahkan kami sedang mempersiapkan diri dengan perhiasan-perhiasan rohani kami, yaitu lemah lembut, tentram dan penurut. Biarlah kami Tuhan selalu ingin menunduk kepadamu, selalu ingin tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Bahkan ketika mendengar firman-Mu, kuasa dari firman-Mu sanggup menjamah setiap hati kami. Bahkan Tuhan, firman-Mu sanggup menolong kami, menyelamatkan kami. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, dan juga kami mengusir kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami. Bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Dan juga urapi para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Datanglah ke bait.
nanti setelah ini dengar kesaksian dari Ibu Sagala ya. Kita dengarkan kesaksian. Salam. Salam. Puji Tuhan. Di sini saya juga menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupku, terlebih di dalam keluarga saya. Tuhan itu baik, sungguh baik, amat baik. Di mana saya selalu Tuhan mengingatkan saya supaya tetap berdoa. Berdoalah, berdoalah. Inilah tetap suara Tuhan. Saya selalu berdoa. Sebelum saya berdoa, mau berdoa, udah saya duluan menangis. Oh ya Tuhan, ini kewajiban saya di dalam hidupku ini. Di mana masa-masa tua saya, Engkau panggil saya lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan semua Tuhan mengingatkan aku dalam keluargaku, saudara-saudaraku, dimanapun berada, selalu Tuhan ingatkan aku berdoa. Lihat anak-anakmu, lihat keluargamu, saudara-saudaramu yang belum berserah kepada Tuhan. Oh iya Tuhan, saya juga tahu. Dan juga saya tahu anak-anak saya bukan benar-benar mengiring Tuhan. Memang jauh dari hadapan Tuhan. Tapi inilah kasih Tuhan itu yang selalu mengingatkan aku, anakmu, jangan lupa kamu membawa dalam doa. Itu tanggung jawabmu. Oh iya Tuhan, kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh berdoa, semua aku perlihatkan kebaikan Tuhan melindungi engkau dan anak-anakmu. Engkau selalu kuberkati, kubuka jalan bagi setiap anak-anakmu. Asalkan kamu tetap berdoa. Jangan kamu lengah, jangan kamu bermalas-malas. Tuhan melihat segala apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Tuhan tetap menyertai engkau. Dan Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Engkau sudah kupilih. Sebelum dunia aku jadikan, engkau udah kupilih dari kandungan ibumu. Inilah selalu yang mengingatkan aku. Aku selalu bersedih. Kok kenapa Tuhan? Aku yang kau bilang kayak gini. Disuruh menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam jemaat ini. Tapi saya juga merasakan aku orang kecil Tuhan. Orang yang hina, orang yang tak berdaya. Bukan karena kebaikanku di dalam hidupku kepadamu Tuhan. Aku juga banyak kekurangan, banyak dosa. Inilah yang saya selalu sampaikan pada Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan menyaksikan semua itu. Tetapi Tuhan berbuat kepada saya. Kamu jangan takut. Apa saja yang kuperintahkan harus kamu sampaikan di dalam jemaat itu. Biar semua tahu bagaimana Tuhan itu
berbuat yang terbaik dalam hidupmu. Tetapi semua jemaat itu biar tahu bagaimana Tuhan melindungi semuanya, memberi berkat di tengah-tengah jemaat itu. Jangan cuma berkat yang diminta, tetapi harus berserah, mendoakan semua anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan jemaat ini maupun di Permata harus dibawa di dalam doa. Biar Tuhan nyatakan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam jemaat ini. Itulah terus suara Tuhan bagi saya. Sungguh indah bagi saya. Memang saya benar-benar berdoa. Mungkin orang tidak tahu saya berdoa. Itu mah cuman omong doang. Masa dia mau menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam jemaat itu? Itu mah pikirannya, kemauannya. Saya bukan kemauan saya. Saya juga malu menyaksikan apa juga yang dalam hidupku. Tapi Tuhan tunjukkan bagi saya supaya saya tetap berdoa dan bersaksi di tengah-tengah jemaat ini, supaya benar-benar sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Dan juga buat hamba Tuhan sudah sampai terus membuat yang terbaik untuk berkhotbah. Tuhan selalu membimbing dia di dalam Roh Kudus. Tetapi di mana jemaat ini selalu tidak peduli apa saja yang dia dengar, keluar kiri, keluar kanan. Itulah dibilang Roh Kudus dalam hidupku. Supaya hati-hati, jangan berbicara banyak ke sana ke sini. Semua kesaksian juga jangan diomongkan ini. Tetapi diamlah, berdiam dirilah. Orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan berdiam diri. Tapi orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, itu perkataan yang baik dari Tuhan diomongkan ke sana sampai ke luar kota. Tetapi itulah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupku dan di dalam jemaat ini. Supaya kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Masih banyak lagi di luar sana. Mungkin orang-orang yang mau bertobat. Tuhan kirim di tempat ini. Supaya kita lebih sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Jangan ada yang ketinggalan. Di mana ibadah-ibadah itu katanya harus dituruti, harus ditaati. Itulah suara Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya. Kita angkat puji-pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan, ya. Dengan semangat kita bangkit berdiri, ya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Kita ganti nyanyiannya. Bila takut membayang. Dan
ada rasa takut membayangi hidup kita, kita belajar pandang pada Tuhan ya. Dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan tanganku semua. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, kita pakai begini. ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup, ku tak bergerak. dengan kekuatan Dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku tak berpihak, Kau yang ku sembah. Yesusku, Tur sekali lagi. ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak bergerak. Dan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah. Yesusku, kita berdoa. Makasih Bapa, inilah kami telah hadir dalam bait-Mu untuk beribadah dan mendengarkan perintah-perintah-Mu
nasihat-nasihat-Mu, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang akan memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Makasih Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan, tiba waktunya kita buka Alkitab kita dari kitab ya suratan Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Ya, temanya adalah ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ya, setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Ya, silakan dibaca. Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, puji Tuhan, itulah pembacaan kita. Nasihat firman Tuhan supaya kita ini dikatakan setiap orang supaya cepat mendengar. Ya, cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga, 1 mulut. Berapa mulut? 1. Telinganya berapa? 2, supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, jadi bukan asal dibuat begitu ya. Puji Tuhan. Dan kemudian kita akan memperhatikan ya firman Tuhan ini. Itu pun kita berbicara, harus berbicara dengan manis. Ya, kita ingat perjalanan 2 orang setelah kebangkitan Tuhan. Ada 2 orang sedang berjalan kemana, ke Emmaus kalau nggak salah ya. Dalam perjalanan itu mereka bukan diam. Ya, dalam perjalanan itu mereka bukan diam tapi berbincang-bincang. Ya, berbicara. Dan waktu itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Ya, dia bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Ya, lalu seorang di antara mereka dengan nada marah berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing di negeri itu, di negeri ini? Tentang apa rupanya? Tentang Yesus yang disalibkan. Ya, jadi 2 orang ini berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Amin. Dalam perjalanan kita, entah di mobil, entah di perjalanan pada satu tujuan, alangkah baiknya kalau yang kita perbincangkan adalah firman Tuhan. Nanti yang satu menyampaikan firman Tuhan, yang lain juga akan mendengar dan diteguhkan imannya. Tetapi kerap kali kita ya sangat jarang kalau di kendaraan atau di mobil atau di mana di rumah, jarang kita memperbincangkan firman Tuhan. Iya kan? Ya, gajah biasanya bicarakan ya silsilah biasanya gitu, ya. Tarobo silsilah, kemudian persahabatan ya. Tapi yang Tuhan minta pada kita adalah kita lebih banyak berbicara firman Tuhan. Amin. Jadi dimanapun kita berada, kita belajar kalau berbincang-bincang, kita perbincangkan firman Tuhan. Supaya nanti yang lain itu mendengar bertambah imannya. Amin. Tambah iman. Sebab dari mendengar itu akan timbul iman. Ya. Jadi hari ini kita dinasihatkan seperti 2 orang yang menuju Emmaus. Mereka berbincang-bincang firman Tuhan. Ya.
dengan sendirinya nanti orang yang lemah menjadi kuat dan mereka yang tersesat bisa kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi boleh Lukas 24 ayat 32, perhatikan. Lukas 24 ayatnya yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Ya, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus di tengah jalan, ya. Terus perhatikan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya, jadi ini tadinya sudah tinggalkan Yerusalem, kota damai, ya. Tapi kembali ke Yerusalem lewat perbincangan, ya, lewat perbincangan, bukan diskusi, ya. Tapi berbincang-bincang tentang firman Tuhan, ya, supaya timbul iman, ya. Coba dari mendengar timbul iman, di mana itu? Ya, dari mendengar timbul iman. Kitab apa itu? Bisa dibantu membaca? Udah muncul? Gampang sekarang, ya. Ya, perhatikan. Ya, dari mendengar timbul iman. Ya, perhatikan. Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Roma tadi, ya, Roma yang benar tadi, ya. Ya, Roma. Ini juga bisa, tapi yang tadi aja dulu, ya. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, coba dibaca dulu sama kaum wanita, ya. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, seperti tadi orang yang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, begitu mereka bertemu dengan Tuhan, mendengar firman, kembali ke Yerusalem. Ya, Yerusalem itu adalah kota damai. Kota damai, ya, kota yang didasarkan pada damai sejahtera, ya. Jadi jangan meninggalkan Yerusalem, kota damai. Tetap ada di Yerusalem, ya. Itu sebabnya Yerusalem itu dibangun bukan mudahan, ya. Ya, yang membangun itu adalah Raja Daud. Ya, Raja Daud, dia membangun Yerusalem, makanya disebut Yerusalem itu kota Daud. Kota Daud, Sion atau kota Daud, ya. Kota yang didasarkan pada damai sejahtera, supaya setiap orang yang berada dalam ketakutan, dalam kegelisahan, itu bisa datang ke Bait Allah, datang ke Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu namanya Bait Allah, ya. Bait Allah itu dibuat cukup lama, kemudian Bait Allah itu tempatnya tabut perjanjian, tempatnya kemah suci, ya. Kemah suci itulah Bait Allah. Ini seperti ini, ya. Ini Bait Allah. Ini Bait Allah yang dibangun oleh Musa dulu, tapi kemudian dibangunlah Bait Allah oleh Raja Salomo, tapi sama, polanya sama, ya. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Kemudian ada perabot-perabot itu, ya. Perabot-perabot itu, lalu di ruang maha kudus itu ada namanya Shekinah Glory.
Nah, Shekinah glory itu kemuliaan Tuhan, ya. Kemuliaan Tuhan itu kalau dia diperciki darah, ya, 7 kali di atas peti, 7 kali di muka, itu akan memancarkan sinar, ya. Nah, sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga sampai imam-imam disebut tidak kuat, sampai tidak bisa memasuki bait suci. Itulah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam bait suci, dan itu juga harus ada pada kita saat kita beribadah kepada Tuhan, ya. Saat kita beribadah ada percikan darah, ada pengampunan dosa yang kita terima, dan bukan hanya pengampunan dosa, juga pendamaian, ya. Ada pendamaian supaya nanti kita pulang dari tempat ini rasa damai, ya. Mari kita buka dulu sedikit, ya, dalam kitab, ya. Ya. Mari kita buka dulu Yesaya 9. Perhatikan. Boleh? Pasal 8 di ayatnya itu ayat 23 mulai. Yesaya 8 ayatnya yang ke-23. Ya, perhatikan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Iya, ketika orang dalam keadaan terhimpit, keadaannya suram, dihimpit, ya, dihimpit oleh masalah, ditekan, ya, itu membuat orang dalam kegelapan, kesuraman. Perhatikan. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sibulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, kalau dulu sempat direndahkan ini, ya, nah, bisa saja kita dulu direndahkan orang, ya, direndahkan, tidak ada gunanya, dianggap kita nggak ada kelasnya, ya. Terus perhatikan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, puji Tuhan. Ya, yang dalam kegelapan melihat terang, sinar, ya, terang kemuliaan. Terus, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. ya, setiap orang masa panen bersuka cita. Kalau dapat untung bagaimana? Sukacita enggak? Hah? Berdagang gede untungnya. Hoki, ya, aduh rasanya tiasa gimana, ya. Mudah-mudahan seperti ini besok lagi hoki terus, ya. Tapi kalau rugi, aduh sedih, ya. Pernah rugi? Rugi. Aduh saya rugi, ya. Tapi kalau hoki untung, aduh happy, ya. Terus perhatikan, ya. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, dipatahkan kuk yang menekan, yang menindas, yang membuat orang bersedih. Ya, terus perhatikan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Tuhan Yesus Raja damai. Ya, ini harus ada di hati kita. Ya, damai ini dicari orang. Ya, makanya ada namanya Dewan Keamanan apa? PBB, memelihara perdamaian dunia. Kalau saya nggak salah, Indonesia juga sudah termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ya, untuk menjaga perdamaian dunia. Terus perhatikan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Jadi giat cemburunya Tuhan atas Yerusalem, atas kita untuk menciptakan damai sejahtera. Ya, saya dulu termasuk orang yang boleh dikatakan ada damai. Ya, nggak ada damai. Saya lama dulu hidup itu batin. Ya, batin. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Ya, tapi itulah pengalaman hidup. Ya, saya dulu pernah cari gunung. Nah, saya pergi ke gunung sebelah sana itu ya. Saya dulu lupa itu namanya. Nah, tapi sampai saya di sana itu disadarkan. Ya, mati itu masuk neraka. Mati bunuh diri. Bunuh diri itu masuk kemana? Neraka. Ya. Jadi jangan ambil jalan pintas menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Ya, ada dulu ya dari Subang, orangnya rupawan, cantik, kaya raya. Ya, tapi akhirnya dia menggantung diri. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Dia cantik, kaya. Tak apa masalah yang membuat dia akhirnya gantung diri. Ya, nah, jadi jangan bunuh diri. Amin. Jangan apa? Bunuh diri. Tidak ada ampun bagi orang yang bunuh diri. Apapun masalahnya, masih ada jalan keluar. Ingatlah Israel 400 tahun diperbudak. Sudah cukup lama kan? Tapi ada jalan keluar. Ya, Tuhan keluarkan dari Mesir. Ya, mereka sudah putus asa. Israel sudah putus asa karena perbudakan yang begitu lama membuat mereka berputus asa. Ya, tapi mereka terus berdoa di tengah keputus asaan. Ya, akhirnya oleh kemurahan Tuhan keluarlah Israel dari perbudakan menuju negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Sampai di sana mereka, aduh luar biasa Tuhan. Inilah hasil doa. Ya, nah, melepaskan dari perbudakan, membawa ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, nah walaupun sudah sempat tidak ada pengharapan. Bahkan Paulus pun, ya, seorang rasul yang hebat pernah berputus asa tentang hidupnya. Coba di mana itu? Akan hidup kami telah berputus asa. Coba ya, ada itu ayatnya. Perhatikan. Ya, bisa dibantu ya. Nah, gampang sekali. Ya. Udah dapat? Gampang sekarang ya. Ya, ya, udah ketemu, ya, udah ketemu. Kami telah putus asa, ya, akan hidup kami telah putus asa. Ya, kuat nggak? Berapa? Ya, perhatikan pelan-pelan aja. Ya. 2 Korintus 1 ayatnya ke-8. Ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan kami yang alami di Asia kecil. Ya, kami ini banyak ya, ini Paulus dengan rombongannya ya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Terus perhatikan. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Ya, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu
besar dan begitu berat. Terus Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. ya sampai apa? Putus asa. Ya, putus asa. Seperti Israel di Mesir itu sudah putus asa, nggak ada lagi harapan. Bayangkan 830 tahun ya. 830 tahun diperbudak ya, nggak ada harapan ya. Tapi saudaraku, sebenarnya itu seizin Tuhan ya, supaya mereka bisa membedakan, memperhambakan diri kepada Tuhan dengan memperhambakan diri kepada Firaun. Memperhambakan diri kepada Firaun itu tenaga jadi peras, hanya dikasih makan, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita dalam perbudakan ya. Tapi setelah mereka keluar ya, mereka menjadi hamba Tuhan. Oh, ini bedanya. Jadi hamba Tuhan, melayani itu penuh sukacita. Amin. Maka disebut pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketika kita dengar firman, kita lakukan, membuat hidup kita tenang. Ya, tenang. Hilang segala kegelisahan. Ya. Nah, terus perhatikan, udah, perhatikan, masih ada sedikit lagi. Ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, itu dijadikan Tuhan supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita berharap hanya kepada Tuhan. Terus dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. ya, dari kematian, udah seperti mati rasanya hidup itu, nggak ada lagi pengharapan. Dari kematian yang begitu ngeri itu, nah, yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Jadi kalau terjadi pun seperti itu akan selamat. Ya, walaupun terjadi seperti itu akan selamat terus. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Iya, sekali Tuhan menyelamatkan, terus Tuhan menyelamat. Asal jangan kita keluar. Kalau kita tinggalkan Tuhan ya sudah, nggak ada lagi pengharapan. Selagi kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, pasti ada mujizat bagi kita. Amin. Pasti ada. Ya, tidak ada manusia di dunia tanpa masalah. Nanti sudah di sorga baru nggak ada masalah. Hanya di sorga yang tidak ada masalah. Bangun pagi harus ada duit, betul kan? Beras harus beli, minyak harus ada, gas harus ada, ya kan? Harus ada duit. Kalau di sorga nggak laku lagi duit. Mau apa duit di sorga? Ya, sudah tersedia semua. Ya, sungai, ada sungai air kehidupan. Mau berenang saudara di situ silakan. Mau mandi saudara, ya, namanya juga sungai. Ya, terus ada lagi apa? Buah pohon kehidupan. Tinggal petik aja. Ya, ini yang belum pernah dimakan oleh manusia. Belum pernah dimakan manusia ini. Buah pohon kehidupan. Harusnya Adam dan Hawa makan ini, buah pohon kehidupan, waktu di Taman Eden. Malah yang dimakan buah pohon yang terlarang. Nah, ini yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Yang boleh tidak dilakukan, yang tidak boleh malah dilakukan. Itu yang membuat manusia susah. Coba saudara lakukan firman Tuhan. Makin kita melakukan firman Tuhan, makin kita berbahagia. Ya, udah selesai tadi. Terus perhatikan. Ayat yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ya, saling mendoakan. Gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala. Ya, setiap hari saling
akan. Ya, ambil waktu pagi-pagi, ya. Pagi-pagi itu ambil waktu berdoa. Seperti Tuhan Yesus, waktu pagi-pagi dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, ingat doa kita apa? Tuhan kita hanya sejauh doa. Udah selesai tadi? Udah? Ya. Mari sedikit lagi kita baca dulu. Mari. Ke Matius pasal 5 dulu, ya. Masih ada sedikit waktu lagi. Mari. Ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Matius pasal 5. Boleh. Ayatnya yang pertama, ya, bagian-bagian terakhir. Matius 5 ayat yang pertama, Ya. khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ya, di bukit ini maksudnya tempat yang tinggi, ya, pengajaran yang tinggi dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Terus perhatikan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, berbahagialah orang yang miskin hatinya. Itu yang tepat, ya. Ya, coba. Berbahagialah orang yang miskin hatinya. Berbahagialah orang yang miskin hatinya di hadapan Allah, Ya, terus. karena merekalah yang mempunyai kerajaan Ya, sorga. terus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ini menjadi orang yang lemah lembut. Ini kita harus belajar, termasuk saya. Terus perhatikan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, lapar dan haus akan kebenaran, akan firman, akan merasa puas. Ya, jadi kepuasan itu di firman. Ya, kalau kita dengar firman, kita akan merasa puas. Tuh perhatikan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jangan kikir. Ya, jangan kikir. Kalau memberi biasanya tangannya di mana itu? Di atas. Yang nerima di bawah. Ya. Ingat danau apa itu? Danau Galilea di atas. Mengalir lewat sungai Jordan, bermuara di sungai apa, di laut mati. Ya, nah laut mati. Udah pernah kalau nggak salah Pak Levi, Bu Susan ya, udah pernah ke laut apa itu namanya? Laut mati. Pernah dicoba garamnya? Coba. Hah? Terapung ya. Asin ya, nggak ada kehidupan ya, nggak bisa ikan hidup di situ ya. Ada? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Lumpurnya ya. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, memandang Tuhan, terutama nanti Tuhan akan datang. Ya, semua mata akan melihat Dia. Semua mata akan melihat Tuhan datang kembali. Yang satu meratap, satu menangis, satu bersuka cita. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, bawa apa? Damai. Jangan bawa ribut. Di kumpulan jangan bikin apa? Ribut. Saya datang ini ke kumpulan, ya saya bawa damai. Ya, supaya nanti yang ribut jadi damai. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, difitnah segala yang jahat, diburuk-burukin nama kita, nggak apa-apa. Ya, berbahagia. Amin. Jadi kapan orang berbahagia? Karena ketika dikata-katain, ya, dalam kebenaran.
berbahagia. Terus perhatikan. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Besar upahmu di sorga. Terus. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, nabi-nabi yang sebelum kamu juga mengalami aniaya. Ya, karena kebenaran. Jadi kalau kita lihat gereja mula-mula, sebenarnya penderitaan kita belum apa-apa. Ya, harta mereka dirampas. Ya, diambil begitu ya, tapi mereka dengan rela memberikan sebab mereka punya harta yang sifatnya menetap di surga. Boleh ayat terakhir saja itu ya. Karena kamu mempunyai harta yang sifatnya menetap di surga. Ya, perhatikan. Boleh dicari ya. Ketika harta kamu diambil, ya. Ya, ada tuh gampang dapat ya. Ya, ini orang-orang Ibrani, ya, orang Ibrani, ya, orang Israel ini, ya, ketika mereka percaya pada Tuhan, mereka mengalami aniaya. Perhatikan terus. Ibrani 10 ayatnya yang ke-34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, dijarah, ya. Terus kamu menerima hal itu dengan sukacita. Ya, diberikan dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi kita punya harta yang sifatnya menetap di surga terus. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Ya, jadi harta kita di mana? Di surga. Sudah banyak harta di surga. Kumpulkanlah hartamu di surga. Harta di dunia akan habis terbakar dalam lautan api dan belerang. Tapi kita punya harta yang kekal di surga. Simpanlah hartamu di surga. Jadi ketika kita kasih persembahan, simpan di mana? Surga. Biasanya kita pilih yang gede ya kecil. Hah? Kecil. Ya, hartanya kecil di surga. Ya. Ayo belajar memberi yang terbaik. Ya. Ya, jangan dipilih yang kecil. Ya, kalau kita memberi sama dengan menabur, satu kali kita akan menuai. Mari kita mau datang pada Tuhan. Firman-Mu milikku toh. Dosaku disucikan, ku puji firman-Mu ajaib dan nyata. Ya. Ya. Sungguh besar kuasa-Nya. Yesus kasihku, ya betul.
aku disucikan. Amin. Puji firman ajaib nyata, sungguh besar kuasa. Yesus kasihku, firman-Mu milikku, Yesus mati-Mu. Amin. Supaya kita janji firman-Nya bersedia sebagai harta yang indah mulia. Walaupun berbagai kuasa, oh terima kasih Tuhanku. Yesus kasihku, firman-Mu milikku, berserahkan hidup. Amin. Sebagai warga Muhammad yang setia, ku serahkan selamanya. Dalam bencana sebagai harta yang indah mulia. Walaupun firman-Mu kuasa, oh terima kasih Tuhan. Wanita saja, singar saja, singar. Simpan dalam bejananku, Firman itu roh, firman itu roh. yang indah. Yesus berkata, apa yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Walaupun ku Kita simpan firman dalam hati kita, bisa menguatkan, menyelamatkan, menolong. oh terima kasih Tuhan. Sekali lagi singar, sekali lagi.
Firman itu hidup. Firman itu hidup, menghidupkan kita, menghidupkan kita. Firman juga seperti api yang membuat kita berkobar-kobar, menyala-nyala, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Firman Tuhan juga adalah roti kehidupan yang memberikan kehidupan sampai hidup yang kekal. Hidup yang kekal lewat kita mendengar firman, kita percaya, kita yakini, itulah kehidupan kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kehidupan kita. Mari terima firman, terima kehidupan. Hidup kekal ada di dalam firman Tuhan. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman ini tidak akan pernah hilang. Hidup dia, menolong saudara, membela saudara, memberikan kepadamu jaminan keselamatan, membukakan jalan ketika dalam kesulitan, menyembuhkan penyakit, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi, kan ku simpan. Adalah roh dan hidup, memberi kepada kami kehidupan yang baru, semangat yang baru, sekaligus menyelesaikan pergumulan kami. Engkau berkata, sudah selesai, sudah selesai. Kami percaya, kami melihat Tuhan menyelesaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah solusi penyelesaian, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Engkau mendapat penyelesaian dari segala pergumulanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan. Firman air kehidupan.
dan persembahan saudara. Tuhan balas berlipat kali ganda kegiatan ibadah kita seperti biasa. Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab. Ya, itu ada. Rabu ada ya? Oh ya, ada Pilpres ya, ada apa namanya itu, agenda nasional ya. Pemilihan umum ya. Ya terserah, bebas. Bebas ya. Bebas. Mau pilih. Silakan mau bebas ya. Ya, cuma di gereja nggak boleh kampanye ya. Puji Tuhan ya, itu laporan keuangan ya. Ya, laporan keuangan ya. Terus ya. Ya, kita doakan juga negara kita akan pesta demokrasi, memilih caleg dan presiden, wakil presiden, supaya mereka terpilih adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sendiri. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Amin. Kita pakai berdiri. Kami berdoa buat bangsa kami yang akan mengadakan pemilihan umum untuk presiden, wakil presiden, juga calon anggota legislatif, baik di pusat, di tingkat 1, tingkat 2, kota madya dan kabupaten. Kami berdoa supaya para pelaksana Tuhan berikan kepada mereka kejujuran, ketulusan, sehingga bisa dipercaya kualitas pilpres dan pileg. Kami berdoa juga supaya yang memilih sesuai dengan hati nuraninya dan akan membentuk satu pemerintahan 5 tahun ke depan. Pemerintahan yang takut akan Allah, pemerintahan yang dibimbing, dituntun oleh Tuhan, mengayomi semua masyarakat, semua penganut agama, dilindungi oleh pemerintah yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Bandung, di mana kami beribadah. Pemerintahan setempat juga berkati, juga pemerintah pusat, Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh muspika, seluruh bupati wali kota, seluruh kepala desa dan lurah, RW dan RT, mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan negara ini. Kalau negara kami aman dan kondusif, kami pun bisa aman berjalan, melangkah, melakukan aktivitas kami. Bahkan kami bisa berbaring dengan baik, dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Ibu Susan juga berkati anak mantu usaha pekerja. Biarlah Engkau menciptakan damai dan selamat bagi mereka. Terima kasih yang sakit, sekali lagi kami doakan, biarlah tangan-Mu tertumpangkan pada mereka. Kami berdoa buat Mama Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bapaknya Pian juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu hamil juga Mama Yaspis, supaya bisa melahirkan dengan selamat, dan yang lain yang sedang hamil supaya bayinya berkembang sehingga bisa lahir pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua yang kami doakan telah naik ke hadapan. Engkaulah penjawab doa yang sempurna, dan Engkau mendengar
Engkau mengabulkan doa-doa kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan sekarang pulanglah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.